Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Sehat semua? Semangat semua? Ada yang sakit gak? Tidak. Siap belajar hari ini ya? Siap. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, saya mohon ada salah satu dari kalian yang mewakili untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mengecek kelas ini apakah sudah kondusif, nyaman untuk belajar. Apakah ada sampah-sampah yang berserakan? Nggak ada ya, alhamdulillah. Semuanya sudah tertata rapi. Baik, saya akan lanjutkan. Saya akan absen kalian. Saya akan absen. Daimatun nikmah. Baik. Nayir, Shirley, Laili Fitria, Laila Syarifah. Cukup ya? Oke. Baik anak-anak, siap kita lanjutkan pembelajaran. Alhamdulillah tidak ada yang tidak masuk hari ini. Semuanya sehat dan tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah. Berikutnya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang nafkah dan hibah. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini tentang nafkah dan hibah adalah untuk mengetahui manfaat tentang nafkah dan hibah itu sendiri, agar kita dapat mengamalkan nafkah dan hibah dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan syariat agama kita. Adapun model yang akan kita lakukan untuk pembelajaran tentang materi nafkah dan hibah ini adalah menggunakan 4C, yaitu critical thinking, collaboration, bersama-sama dengan temannya, kemudian communication, dan kreatif. Kemudian sebelum kita memasuki materi hari ini, ada baiknya saya mengingatkan kembali materi yang telah kita pelajari sebelum ini. Masih ingat gak apa materi kita sebelum ini? Masih ingat? Masih. Apa itu? Suluh. Apa itu suluh? Perdamaian. Maksudnya perdamaian bagaimana? Antara siapa itu? Oke. Suami istri bisa ya? Bisa. Perdamaian antara teman dengan teman bisa? Bisa. Kelompok satu dengan kelompok yang lain bisa? Bisa. Baik, alhamdulillah. Itu pelajaran kita yang terakhir kita pelajari kemarin, yaitu tentang suluh. Kita insya Allah siap melanjutkan materi kita hari ini. Sebelum saya melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang nafkah dan hibah, saya akan memutarkan satu video pembelajaran tentang nafkah dan hibah
Mohon kalian simak baik-baik. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita yang pada saat ini kita akan belajar bab muamalah yang akan terfokus kepada pembelajaran tentang masalah infak dan metode yang akan kita gunakan untuk pembelajaran mengenai infak dan sedekah ini. Kita akan menggunakan metode problem based learning. Jadi anak-anak nanti kita minta untuk menyelesaikan materi infak dan sedekah ini. Nanti akan kita beri tugas secara berkelompok. Seperti biasa kita nanti akan selesaikan dalam kelompok 5-5, dan nanti anak-anak harus mengeksplorasi, memunculkan, mencari problem-problem yang terkait dengan masalah infak dan sedekah ini di tengah-tengah masyarakat yang sering kita lihat. Dan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini ada beberapa indikator pencapaian yang akan kita capai. Di antaranya kita meyakini konsep muamalah dalam Islam tentang nafkah, sedekah, hibah, hadiah dan wakaf, yang pada kali ini kita fokus di nafkah dan sedekah, yang pada akhirnya nanti kita harapkan anak-anak bisa memelihara sikap peduli dan tolong menolong sampai dapat mengimplementasikan dari pembelajaran kita kali ini. Dan nanti jangan lupa di dalam pencapaian indikator pencapaian ini anak-anak dapat membuat laporan tentang pelaksanaan ketentuan Islam tentang nafkah dan infak dan sedekah. Kemudian nanti kita diharapkan untuk mampu merepresentasikan tentang pelaksanaan ketentuan Islam tentang nafkah, sedekah, hibah, hadiah dan wakaf. Tujuan pembelajaran ini sendiri, setelah kalian mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan tentang nafkah dan sedekah, nanti kalian mampu menjelaskan dan menjalankan ketentuan tasarruf atau pelaksanaan nafkah dan sedekah. Baik-baik, alhamdulillah anak-anak, selesai kita menonton video pembelajaran kita hari ini tentang nafkah dan hibah. Masuk sesi berikutnya, yaitu kita akan melakukan diskusi tentang materi apa tadi? Nafkah dan hibah. Siap diskusi? Siap. Karena kita akan mencari solusi dari sebuah problem yang muncul di tengah masyarakat. Anak-anak, yang sudah kamu bawa itu adalah materi untuk melakukan diskusi. Silakan kamu baca baik-baik dan masing-masing kelompok mencari solusi. Karena kita menggunakan problem solving, pemecahan masalah. Silakan dari fenomena yang ada itu, apa itu? Bisa dibaca? Bisa dibaca? Apa itu? Bacakan materinya. Kenapa? Kenapa? Kenapa di Kabupaten Pati muncul fenomena meningkatnya perceraian setiap tahun? Yang kedua apa itu materinya? Ya, kemudian Apa saja yang sekiranya bisa menekan meningkatkan angka perceraian tersebut? ya, kamu nanti harus mencari solusi.
ketika muncul fenomena meningkatnya perceraian, kemudian apa yang menjadi latar belakangnya, kamu cari akar masalahnya. Dan yang ketiga, kalian harus mencari solusi. Gitu nggih? Oke. Kemudian materi diskusi yang kedua apa itu? Tentang hibah. Nggih. Silakan dimulai waktu diskusi kita 10 menit dan dilanjut nanti untuk maju perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang lain mendengarkan, mencermati dan mengajukan pertanyaan. Silakan dimulai 10 menit. Ini bisa pakai alat bantu ini, bisa menjauh, sudah ada ya. Bisa cari bantuan referensi di media-media. Silakan. Ya, silakan dilanjut. Sudah ada poin-poin yang sudah disimbolkan. Sudah ya, oke dilanjut. Baik anak-anak, cukup. Kira-kira 10 menit kita sudah berlalu. Cukup ya? Sudah cukup? Kelompok 1? Sudah cukup? Kelompok 2? Sudah siap? Sudah cukup ya? Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kenapa terjadi peningkatan perceraian? Karena antara pasangan baru belum terlatih perubahan gaya hidup yang asalnya sederhana berubah dengan kemewahan dan kurang kedewasaan dalam menyikapi perbedaan antar kedua pasangan. Pertanyaan nomor 2, faktor apa yang melatar belakanginya? Jawab, di antaranya 1. Pandemi COVID-19 sehingga sulit mencari kerja karena PHK. Akibatnya suami tidak bekerja yang menimbulkan ekonomi keluarga menurun. Kemudian nafkah suami pada istri untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi keluarga yang berlanjut pada gugatan cerai dari istri. Karena kasus yang paling banyak perceraian bukan diakibatkan talak dari suami, tetapi sebab gugatan cerai dari istri, baik sudah sakit hati ataupun yang lainnya. Nomor 3, faktor apa saja yang bisa menekan angka perceraian di Kabupaten Pati? 1. Saling memahami antar pasangan dan siap menerima kekurangan masing-masing. 2. Suami berusaha mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 3. Kembali kepada ajaran Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup, hukum untuk mengatur kehidupan manusia dan sebagai obat bagi yang sakit berdasarkan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Artinya, apabila kamu ada pertentangan dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari pertanyaannya, dari penulis tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, seperti yang ditawarkan oleh kelompok 1. Monggo kelompok lain jika ada yang ingin disanggah dan ataupun menanyakan sesuatu, silakan. Suaranya agak keras, monggo. Coba dijelaskan apa nafkah secara detail. Nafkah secara bahasa adalah belanja untuk memelihara kehidupan. Sedangkan nafkah secara istilah adalah sesuatu yang diberikan seseorang pada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Adapun keperluan pokok bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Apakah ada lagi? Ada lagi? Ya, monggo. Kenapa nafkah yang menanggung hanya dari suami saja tidak ditanggung bersama ketika istri sama-sama bekerja? Walaupun istri sudah bekerja, maka tanggung jawab nafkah keluarga tetap suami. Oke, cukup untuk kelompok 1.
Ya, terima kasih. Kita aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya. Bisa kembali ke tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kita minta kelompok 2 juga sama mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelompoknya. Dipersilakan kelompok 2. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami. Apa maraknya pemberian calon kepala desa atau pemberian kepada pejabat negara supaya dirinya bisa diangkat menjadi pejabat, apakah bisa disebut hibah? Jawabannya, pemberian tersebut bukan termasuk hibah karena hibah adalah memberikan barang yang bisa dipergunakan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan dengan sukarela atau tidak ada balas budi. Soal kedua, kalau bukan hibah maka dikategorikan apa? Jawabannya, karena dari permasalahan di atas tadi adalah tindakan pemberian uang atau barang dari pembelasan dari pemberi suap atau penerima suap untuk meminta si penerima atau kepentingan si pemberi, berarti hal tersebut dikategorikan suap berdasarkan hadis Nabi Alhamdulillah. Soal yang terakhir, upaya untuk memberantas transaksi tersebut adalah A. Meneladani Nabi, karena Nabi mengajarkan kejujuran, al-amin dan kedisiplinan. B. Bekerja keras supaya tidak menggantungkan kepada orang lain dalam dan hidup mandiri. C. Menanamkan sifat kepedulian kepada sesama dan menanamkan sifat kasih sayang kepada sesama dan menghindarkan dari sifat iri, dengki, dan kecongkakan dalam hidup dengan kesederhanaan. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo, ada yang mau bertanya? Ya, kelompok 1 silakan. Apakah kebiasaan yang sudah menjadi baku di masyarakat kita bisa diatasi? Kalau kita mau berusaha, Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik karena Allah memerintahkan kita kepada kebaikan dan supaya meninggalkan kezaliman, dan Allah sudah berjanji, dan seandainya suatu saudara itu beriman maka Allah membuka barokah atau kenikmatan anugerah dari langit dan bumi. Ada yang ditanyakan lagi? Ada. Ya, silakan kelompok 5. Apa inti atau yang paling mendasar perbedaan antara suap dengan hibah? Perbedaannya, suap adalah pemberian dari pemberi kepada si penerima dengan tujuan untuk merubah si penerima supaya berpaling dari tujuan pertama kali. Sedangkan hibah adalah pemberian dari seorang secara cuma-cuma atau sukarela. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, perwakilan 2 kelompok telah maju. Ya. Baik ya. Sebelum saya lanjut kepada sesi pembelajaran berikutnya, kalau bisa saya simpulkan daripada hasil diskusi kalian tadi. Yang pertama tadi dari materi yang terkait dengan nafkah, yaitu di daerah kita ini fenomena munculnya tren meningkatnya perceraian di dalam keluarga karena terkait dengan nafkah adalah yang pertama saya simpulkan dari pemikiran kalian tadi ya, yaitu orang bisa bercerai di dalam rumah tangganya dikarenakan yang pertama bukan karena semata-mata nafkah, tapi bisa juga karena antara kedua belah pihak suami dan istri ini belum bisa mengkondisikan diri mereka masing-masing dengan hubungan yang baru, belum memahami
latar belakang pribadi masing-masing sehingga rentan muncul permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Namun demikian anak-anak, saya akan melakukan, yaitu melakukan uji capaian kamu terhadap materi hari ini tentang nafkah dan hibah. Apakah kalian benar-benar maksimal menyerap materi tentang nafkah dan hibah melalui problem solving dan diskusi tadi, atau belum maksimal? Maka saya akan melakukan tes ya pencapaian materi hari ini. Dengan ini ada beberapa pertanyaan, dan tolong masing-masing anak untuk menjawab pertanyaan ini. Nanti dikembalikan ke saya, waktunya nanti 7 menit ya. Ya. Baik, silakan anak-anak, silakan dikerjakan. Waktunya 7 menit dari sekarang, dan nanti akan saya tarik kembali sehingga saya mendapatkan gambaran tentang pemahaman capaian kalian terhadap materi kita hari ini tentang nafkah dan hibah. Baik, cukup anak-anak. Silakan dikumpulkan masing-masing kelompok, diberi nama masing-masing sudah. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung pertemuan kita, KBM kita, kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Yang kita bahas hari ini materinya apa? Kita lakukan refleksi sebentar supaya kita tidak cepat lupa terhadap materi kita hari ini. Apa materi yang kita pelajari hari ini anak-anak? Nafkah dan hibah. Sebelum kita pulang, saya ingin tanya kembali, apakah nafkah itu satu kewajiban yang wajib dilaksanakan berupa pemberian belanja kepada, misalnya suami kepada istri, seorang ayah kepada anak maupun keluarga. Itu tentang nafkah. Kemudian apa yang disebut hibah? Itu pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharap imbalan. Terima kasih semuanya, hebat-hebat. Semoga barokah pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sekarang maupun kelak. Amin Allahumma amin. Akhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu, dan mari kita berdoa bersama dipimpin teman kita. Silakan. Pembelajaran selesai. Mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.